Oke, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi KTA Kilat ya. Jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman sudah terjerat di aplikasi KTA Kilat ya. Kalian bisa simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang resiko gagal bayar pinjaman online legal yaitu KTA Kilat. Dimana di video kali ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Apakah kalau kalian gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi KTA Kilat, apakah ada sebar data ataupun DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi di video ini kami akan berbagi ya sesuai pengalaman ya. Karena di sini kami masih mempunyai aplikasinya yang sudah gagal bayar sangat lama sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, mungkin teman-teman saat ini sudah terjerat di aplikasi KTA Kilat, kalian bisa simak terus video ini karena di sini kami akan berbagi pengalaman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi KTA Kilat. Oke, seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, seperti biasa yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi terlebih dahulu ya. Biar teman-teman bisa lihat perbedaan misalkan kalian sudah telat bayar ya. Oke, di sini sudah saya buka aplikasinya teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah kebuka ya untuk aplikasi KTA Kilat ini teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak mengajak kalian untuk gagal bayar atau mengajak-ngajak teman-teman yang lain untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman saja teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang komentar ya atau bertanya tentang DC ataupun sebar data ya di aplikasi KTA Kilat ini. Karena di sini saya mempunyai aplikasinya teman-teman ya. Jadi aplikasinya masih belum dibayar sampai sekarang ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya untuk tagihan ya. Untuk tagihan ini keterlambatan ya. Yang pertama ini keterlambatan 574 hari. Jadi sudah 574 hari. Jadi teman-teman bisa hitung ya. Kalau kalian hitung ini berapa tahun ini ya. Pokoknya intinya lah 1 tahun kurang lebih ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi 574 hari keterlambatan. Kemudian jumlah pinjaman 3.800.000. Jadi untuk pinjaman awal itu 3.800.000 teman-teman ya. Kemudian tanggal pengembalian itu 2022 bulan 1 tanggal 5 ya. Jadi sudah 1 tahun lebih ya, bahkan hampir 2 tahun ini teman-teman ya. Nah untuk total keseluruhan ini teman-teman, total keseluruhan ini 5.369.000 sekian-sekian ini plus denda ataupun bunga ya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah berhenti untuk bunga ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman ya, karena banyak juga sih teman-teman yang komentar ataupun yang WA ke saya, yang sharing ya, menanyakan tentang resiko gagal di aplikasi KTA Kilat. Untuk keterlambatan ataupun gagal bayar di aplikasi KTA Kilat sejauh ini teman-teman ya, sejauh 574 hari untuk gagal bayar ini masih belum ada DC ya. Jadi teman-teman yang sering komentar yang bertanya tentang DC KTA Kilat ya. Di sini saya punya pengalaman kan berbagi ya, khususnya teman-teman yang terjerat sih. Karena mungkin teman-teman sudah bertanya-tanya ya. Jadi untuk aplikasi KTA Kilat ini keterlambatan 574 hari ini masih belum ada yang namanya DC. Ya, jadi buat teman-teman misalkan kalian memang ya
tidak mampu bayar atau ya masih nunggu gajian ataupun sudah tidak bekerja, pastinya kalian kan di WA, ditelepon, ditagih. Kalau kalian telat bayar di pinjaman online memang seperti itu resikonya ya. Tapi misalkan teman-teman sudah lewat ya, sudah lewat sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu, itu biasanya kalian akan dapat WA kayak tim kolektor mau datang ke rumah, itu sudah pasti ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya ya, ini untuk aplikasi KTA Kilat Bang, apakah ada DC-nya? Kalau sepengalaman saya ya, sepengalaman saya ini sudah kalian lihat kan, sudah keterlambatan. Memang seperti itu ya. Kalau kalian telah 2 minggu, 3 minggu itu sudah biasa. Kalau kalian dapat WA tim kolektor mau datang ke rumah itu sudah biasa. Jadi kalian tenang aja, itu nggak bakalan datang. Ya, itu hanya cara-cara penagihan dari pihak KTA Kilat saja. Karena pengalaman saya untuk gagal sekitar 3 minggu dulu ya, kurang lebihnya seperti itu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu sudah sering dapat WA tim kolektor mau datang. Bahkan sering dapat surat ya, surat melalui WA ya. Jadi itu hanya gertakan saja teman-teman ya, gertakan itu tidak bakalan ada yang namanya DC datang ke rumah ya. Jadi resiko gagal di aplikasi KTA Kilat itu tidak ada DC lapangannya, tapi ya bikin kita ketar-ketir sebenarnya kalau teman-teman masih belum pengalaman. Jadi di sini saya berbagi ya. Jadi buat teman-teman misalkan kalian sudah dapat WA, dapat surat ataupun WA tim kolektor mau datang ke rumah, itu kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik, itu sudah biasa ya. Karena untuk pengalaman saya itu dulu memang seperti itu, sempat ada ya kayak gitulah. Ini bener nggak ada DC-nya? Apa bener ini? Nyatanya sampai sekarang nggak ada ya. Jadi aman untuk DC lapangan teman-teman ya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang kedua yang menanyakan tentang sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar. Jadi untuk pertanyaan itu di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya, untuk sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar. Sebenarnya kalau masalah sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar itu tergantung kalian saja sih teman-teman. Ya, jadi tergantung pada kalian saja. Nah, misalkan teman-teman yang disebar data ya oleh pihak aplikasi tersebut, misalkan kalian gagal, itu biasanya teman-teman itu ganti nomor ataupun nggak pernah respon ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak teman-teman subscriber saya yang dihubungi di luar Kondar ya. Ternyata setelah sharing sama saya nggak pernah membalas WA. Nah, misalkan ada yang nagih itu nggak pernah balas, bahkan kalau ada WA dia blokir ya. Ada sebagian teman-teman yang ya dihubungi di luar Kondar ya, itu ganti nomor ternyata. Karena dia panik dan takut setiap hari di WA. Saran saya teman-teman ya, agar kalian tidak dihubungi di luar Kondar ataupun sebar data. Misalkan kalian sudah telat, pastinya kan di WA, di telepon, kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik, respon aja dengan baik ya. Tidak bakalan, karena pengalaman saya ini nggak ada sih yang namanya sebar data, hubungi di luar Kondar, nggak ada. Jadi buat teman-teman misalkan kalian telat bayar, kalian harus respon dengan baik ya. Memang kalau kalian respon tetap aja dari pihak pinjol itu nagih-nagih sih. Memang resikonya ditagih, dimarahin kayak gitu. Tapi setidaknya teman-teman harus balas, harus respon, jangan kalian ganti nomor ya. Tapi boleh-boleh aja sih misalkan teman-teman mau ganti nomor ya, atau kalian nggak respon, boleh-boleh aja ya. Karena itu hak kalian. Di sini saya cuma berbagi agar teman-teman tidak dihubungi di luar Kondar ataupun sebar data. Karena kalau kalian nggak respon, bisa saja dari pihak penagih itu marah karena kalian sudah tidak respon. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penyebaran data ataupun menghubungi di luar Kondar itu sebenarnya tergantung kalian. Makanya buat teman-teman yang saat ini telat ataupun gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, yang pertama-tama kalau saran saya, kalian harus kuat mental. Itu yang pertama ya. Jadi mental kalian harus kuat karena kalian akan di WA, di telepon, dibombardir ya. Jadi mental kalian itu akan dibombardir ya. Nah, misalkan teman-teman sudah tidak kuat mental, biasanya sudah panik kayak gitu. Bahkan ganti nomor. Nah, itu bisa saja ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar. Tapi misalkan teman-teman ikuti arahan saya, contohnya seperti saya. Sejauh ini ya,
sejauh 1,5 tahun ini nggak ada yang namanya sebar data. Karena kalau saya pribadi ada WA, ada telepon saya angkat, ada WA saya balas apa adanya. Nggak ada dana ya sudah tinggal bilang nggak ada dana. Itu aja sih teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman yang panik itu biasanya ganti nomor, nggak pernah respon, ada yang WA, ada yang nagih, kemudian dia blokir. Itu bisa saja ya. Itu karena ketahuan kalau kalian ditagih kemudian diblokir, ketahuan kalau memblokir nomor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian hadapi lah ya. Hadapi apa adanya, aman sampai sekarang aman. Jadi misalkan ini sudah aman teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk yang ketiga ya. Yang ketiga biasanya untuk DC itu datang berapa bulan. Nah misalkan memang aplikasi KTA Kilat ini ada DC-nya, itu biasanya ya. Kalau memang ada DC-nya itu kalau pinjol itu biasanya hampir 2 bulan bahkan 3 bulan baru didatangi. Tapi misalkan kalian sudah lewat 3 bulan itu sudah aman 100%. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, resiko gagal bayar di aplikasi KTA Kilat ya sebenarnya aman, tergantung kalian aja sih. Aman ya. Memang hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar karena hutang dibawa mati. Tapi misalkan teman-teman tidak mampu, memang tidak ada dana atau sudah tidak bekerja, kalian nggak usah takut ya. Cukup kalian kuat mental aja, itu aja cukup sih. Kemudian balas WA yang nagih, yang nelpon, respon dengan baik. Tapi saran saya misalkan ada 10 nomor yang masuk setiap hari, kalian cukup balas 1 nomor atau 2 nomor. Jangan kalian balas semua, capek gitu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.